contoh ngakali agama setelah tahu sholat kafarat ini fadilahnya melebur utang sholat 40 tahun. Riwayat lain menyebutkan 70 tahun, riwayat lain 100 tahun, riwayat lain 700 tahun. Bahkan ada riwayat dari Sayyidina Ali yang menyatakan ngelebur utang sholat 1000 tahun. Nah, jangan kemudian akal bulus dimainkan, akal kancil dimainkan. Wis nek ngono aku dalam setahun gak usah sholat. Engko nek Jumat terakhir Ramadan aku sholat kafarat beres. Ya ada nutut. Niku engko busuk-busuken dhewe. Engko mlebu swarga-swargamu dhewe. Tapi mati ya mari ngono ya neraka. Niki ngakali agama. Anu, Pak Timbul niki nek umroh anu Gus. Cak salat niki ini 2 rakaat sama dengan salat 2000 rakaat. Ya. Wis kono gak usah salat wis aku. Wis luwe-luwe. Itu sunnah Abu Nawas. Iya. Kalau Abu Nawas begitunya itu diarahkan ke Harun Ar-Rasyid dengan maksud dan tujuan menghibur. Dan Harun Ar-Rasyid tahu itu. Bercanda lah. Guyon lah. Ya cek anu lah. Gak temenan. Nah. Banyak anekdot semisal itu dimaksudkan untuk cek kali niku wae cek kali waduh salat iki 2 rakaat Masjidil Haram kalau sak rakaat sama dengan supaya mencairkan suasana biar nggak terlalu tegang atau apa ya bagus, tapi nek ditemeni ya gak ilo. Soalnya kan ndak artinya gini kan iya ada apa ada nutut umure ketemu poso lek gak ketemu ya opo lah ya tetep utang ae. Nek pas ane lho Pak, pas umroh. Oh nggih. Kono 2 rakaat sama dengan iki kene wis wakai wis susuk. Iya. Maksudnya saudara ini di Masjidil Haram kan fadilahnya kan 1 rakaat di Masjidil Haram itu fadilahnya kan sama dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Masih mau. Nah, itulah kalau di tasawuf hilangkan atau jangan lagi beribadah itu jangan lagi karena rangsangan atau dorongan fadilah. Kali Gusti. Ini tadi kan logika saya Gus, mohon maaf. Kalau bagi saya atau teman-teman saya sing wis gak sebenarnya sih engko ngenteni Jumat terakhir Ramadan. Sama dengan saya juga seperti itu. Artinya kan iya dek awak dhewe iki umure nututi Ramadan mana? Lah iya itu mudah sekali dibantah. Inilah mindset anak kecil. Atau ini akal yang tumbuh dari nafsu kita. Atau akal yang hubungannya itu ke nafsu. Hampir pasti yang bernafsu itu berpikirnya begitu. Tapi yang berhati ya tidaklah. Nah, ini yang sering saya singgung itulah akal yaitu akal-akalan atau akal bulus atau akal nafsi lah, akal nafsu kita. Salah banget. Mari kita meniru berpikirnya Nabi ketika ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang sudah-sudah dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Wis diampuni lapo, ben bengi salat sampai suwe-suwe lapo sih wis diampuni turu-turu kok. Nabi apa menjawab? Loh Aisyah, awakmu alastu abdan syakura? Ini jawab. Loh, masa awakmu lali? Bukankah aku ini hamba yang pandai bersyukur? Justru dijamin wis dibusik ikulah aku iki ngene. Ini pola pikir Nabi ini mari kita tiru. Ya ini tujuan akal diciptakan itu. Untuk ngakali nafsu. Nah, Gus, pertanyaan selanjutnya aja lagi. Kami lagi ponjelak wong sing kesek males. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan rasa malas untuk beribadah? Gampang. Namun awalnya saja berat. Tapi nantinya jadi
nikmat, tidak lagi berat. Ya, kesadaran iman harus ditumbuhkan hingga sampai ke golongan aqwiyaul iman, bukan du'afaul iman. Golongan orang-orang yang imannya kuat. Selama imannya belum tergolong iman kuat, ya masih selalu kalah dengan malas. Dan itu pangkal kemiskinan. Miskin sekabehane. Miskin ilmu, miskin iman, miskin amal soleh, miskin harta, miskin teman, miskin dalam arti luas. Malas pangkal miskin. Sebagaimana kebalikannya rajin pangkal kaya. Maka malas adalah musuh utama kita setelah syirik, bodoh, kufur. Syirik, bodoh, kufur, malas. Iya Gus, jadi miskin. Jadi gini Gus, jadi kalau kami kalau sudah terlanjur bekerja, itu mesti pusing untuk melaksanakan ibadah itu. Sering kali yang saya ngalami seperti itu, kadang nang ngarepe komputer atau lagi di lapangan, musik, loro, duhur, terus asar, terus menjelang maghrib. Kejadian seperti itu. Ya, seandainya tahu ketika Allah itu ke kita itu ya tergantung sifat atau watak kita. Maka Allah pun ya berfirman begitu kepada malaikat Mikail yang tugasnya apa? Malaikat Mikail. Ada rezeki. Ah iya, malaikat Mikail sing ngekek rezeki. Jadi Gusti Allah nang si A sing ngono mang. Kusik aja dikekno sik, aja dikekno sik. Ya gitu. Jadi hanya kamuflase kita kerja keras tetap sesuai iya. Ya Allah selalu apa kata kita, apa kata prasangka kita, apa kata keyakinan kita, apa kata kita. Ketika kita sering menunda-nunda kok kewajiban kita, ta'abudiyah kita, ibadah kita, ubudiyah kita, Allah pun juga menunda-nunda pemberiannya, anugerahnya kepada kita. Kok aja dikene sik. Kok aja sik. Engkok ya engkok temen ya itu tadi saya ingin mengulang yang kafarot tadi. Tetap bukan kafarot tadi. Karena itu kenyataan yang saya alami sendiri seperti itu. Jadi paling enteng gitu. Paling enteng. Lah ya, inilah pendapat ulama yang berpendapat sholat sunnah kafarat tidak ada. Itu sudah menerawang atau membaca efek samping. Ya Pak. Kemudian ini makanya semuanya itu karena Allah. Ulama biyen sing teman-teman niku padha bener sing berpendapat ono bener. Yang berpendapat ka ono bener. Padahal ya tahu ini ada hadisnya tapi sudah dibaca dan diteliti di lapangan. Efeknya nek sholat kafarat. Efeknya ngono wis aku pendapat ka ono. Saya setuju ini. Iya. Dua-duanya setuju. Enggak, kalau yang saya ingin saya tanyakan bukan itunya. Saya percaya kalau itu benar-benar dari baginda Rasul tentang sholat kafarat tadi itu. Bahkan pahalanya juga saya percaya hal itu. Cuman yang saya ingin tanyakan sesuai dengan yang jenengan sampaikan tadi, kalau membohongi Allah itu kalau enggak membohongi Allah itu kan. Berarti selama saya melaksanakan sholat kafarat, kalau nggak salah saya sudah 2 atau 3 kali saya melaksanakan sholat kafarat itu. 4 dengan kemarin itu, kebetulan dengan keluarga. Itu kalau kami masih lengah atau masih tidak sergap sholat fardu, ya masih bolong-bolong fardunya, fardu bolong-bolong, berarti pertanda kafarat saya itu belum diterima. Cik gantung nang awang-awang. Cik gantung nang awang-awang. Nek diterima justru malah gak bolong-bolong. Iya. Malah plus-plus. Ono qobliyah ba'diyae. Itu yang ditutup witire. Iya. Jadi yang benar-benar melaksanakan kafarat karena percaya itu bahwasanya dari sabda baginda Rasul justru akan setelah salat kafarat
Setelah itu dia lebih semangat menjalani 5 waktu. Iya. Yang Itu sebelumnya- tanda-tanda diterima sholatnya. Oh, iya, makasih. Nyambung pertanyaannya Pak Demul tadi yang males ibadah apa kok sik. Nah, kaitannya dengan sholat ini, apakah itu makna dari hadis Nabi bahwa pada hari kiamat nanti hal pertama yang dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya? Iya, Mungkin Gus kalau icip ya Gus nggih. monggo. Aja. Kemudian di mananya? Berarti ketika tahun-tahun lalu kami meninggalkan sholat sekian tahun dan seterusnya, amal soleh selama kami tidak sholat itu statusnya bagaimana? Misalkan tidak sholat selama 3 tahun. Nah, padahal di 3 tahun itu kami juga ngaji, yo wiritan, yo dzikir, yo sedekah. Oh ya, Dengan ya. hadis yang dihisab pertama kali sholat, kemudian baru dilihat amal yang lain itu. Ya, artinya begini. Ini keutamaan sholat 5 waktu dibanding amal soleh lain. Amal ya, amal itu aktivitas luar, bukan kolbiyah ruhaniyah yang kelihatan mata. Itu ketuanya adalah sholat. Maka selalu yang dilihat ketuanya awalu awalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di sisi Allah di hari kiamat adalah sholat. Ini syarahnya. Sopo sing sholati api, kewajiban liyane iki dianggap api, nyalip atau disii murkanya. Sopo sing sholati bijine api, kewajiban liyane poso, zakat, haji, sembarang kalian itu dianggap api. Tadi didelok maksudnya wis dianggap api. Lah nek salate gak api, ya kok sik beke posone api, beke sedekah api, beke haji ini, beke ini iki nulungi gak apike salat. Nah, Saya bisa buntoni. iya buntoni. Artinya kita kalau kita jalan lempeng di jalan raya, Ya, jeglong-jeglongi sebab ditempeli amal soleh itu satu sama lain kan saling terkaitnya. terkait, Saling melengkapi, menyempurnakan. Menyempurnakan. Nah, ini amal soleh yang diketahui oleh malaikat di catatan buku besar kita nanti. Adapun sholat wusta atau sholat daim, malaikat tidak tahu, sehingga ya tidak dianu. Atau kalau dimaknani di hadis tadi itu sholat ya, kalau ini kacamata thariqah, sholatnya hati. Jika itunya sholat wustonya baik, semua dianggap baik. Itu benar sekali. Dalilnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingat-ingatlah bahwa di dalam jasad itu terdapat segumpal darah yang jika segumpal darah ini keadaannya baik, maka baiklah sekujur tubuh. Jika segumpal darah ini keadaannya buruk, maka buruklah sekujur tubuh. Kan itu dalilnya. Sholat wustonya api, liyane api. Padahal belum tentu api liyane, dianggap api. Nah, sekarang kalau tadi sholat kafarat, kalau sholat 5 waktu ada kafaratnya di malam Jumat terakhir Ramadan. Nah, untuk kafaratnya apa ada? Kafaratnya sholat wusta ini tadi. Oh, kafaratnya Bagaimana ketika kita sholat wusta kita belum bagus dan seterusnya? Ya selalu ada kafaratnya, ya pengabdian sejati Ke orang tua bisa. ya, ke orang tua. Artinya Kalau Allah tua. disebut Membantu, melayani, meringankan bebannya.
dalam arti luas ya. Ya selalu ngawulo. Itu kafarot secara hakiki. Kafarotnya sholat Wusto wusto. gitu. Oh, Kan ada tadi iya. kalau sholat Iya, 5 waktu iya. sholatnya Berwaktu, banyak. bertempat. Mungkin kalau sholat Iya, iya. hati itu tadi kafarotnya pengertian. Iya, karena Belajar hati-hati. belajar sholat berlama-lama. Atau artinya sholatnya kan suwe, aja. Surat 15 ya. Berarti kan Hampir anu 3/4 jam. Lah iya. 3/4 jam. ngat. Nggak deker sih. Karena salat wusta itu berhubungan langsung dengan Allah. Bi ghairi wasitah. 24 jam. Nek durung iso. Ya ini sama dengan kun ma'allah. Fa illam takun fakun ma'aman ma'allah. Fa innahu yusiluka ila Allah. Bersamalah Allah setiap waktu. Ini salat wusta. Bersamalah Allah setiap waktu dan dimanapun engkau berada. Wa ilam takun, jika engkau tidak atau belum mampu, fakun ma'aman ma'allah, maka bersamalah dengan orang yang senantiasa bersama Allah setiap waktu. Fa innahu yusiluka ila Allah. Nanti tombu aja. Sesungguhnya dia nanti yang akan mengantarkanmu sampai ke Allah. Jadi tombu aja ono 5